Halo, saya Jara Aulia. Di sini saya akan membicarakan mengenai feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme ialah suatu gerakan yang menyuarakan mengenai kesamaan, kesetaraan, dan juga keadilan hak antara perempuan dengan laki-laki. Kesamaan di sini di mana perempuan dapat memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki, memiliki pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Feminis sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Selain itu juga, menurut Hibar Ilyas, feminisme ialah kesadaran terkait ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik itu terjadi di masyarakat ataupun keluarga, dan adanya kesadaran baik itu dari perempuan ataupun pria untuk mengubah hal tersebut. Dimana dalam sejarahnya juga gerakan feminis ini diharapkan bisa membuat kayak kaum perempuan itu lebih memiliki kayak keadilan, baik itu dari hak, mereka memperjuangkan keadilan untuk perempuan, kesetaraan. Dalam sejarahnya Gembel membagi gerakan feminisme ini menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Gelombang pertama dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft dengan judul The Vindication of the Right of Woman 1792, yang dimana tulisan tersebut berisi mengenai penyuaraan akan pengembangan sisi rasional perempuan dan anak perempuan bisa bersekolah di sekolah yang sama dengan laki-laki. Lalu selanjutnya ada juga novel The Subjection of Woman karya George Stuart Mill. Pada saat itu perjuangan revolusi politik sosial mulai terlihat, di mana kayak pemberantasan praktek perbudakan hak perempuan itu sudah mulai dihapuskan. Lalu dilanjutkan dengan gelombang kedua. Di gelombang kedua ini kayak udah mulai muncul banyak, kayak mulai ada buku-buku tentang hak-hak perempuan tuh udah mulai terbit. Ada buku The Feminine My Mystic, itu karya Verdin, itu mulai terbit. Terus ada juga organisasi National Organization of Women, itu juga udah mulai muncul di gelombang kedua ini. Nah, di gerakan feminisme di gelombang kedua ini, menurut Orham itu gerakan feminismenya tuh sudah mulai kayak kompak, terus mereka udah tahu kayak tujuan mereka, kayak mereka tuh jalannya tuh harus gimana gitu. Terus Orham juga menyebutkan kayak ciri untuk gelombang kedua ini, baik di Inggris ataupun Amerika, itu kayak buat suatu teori untuk kayak melindungi mereka, kayak memayungkan mereka gitu. Nah, terus muncullah The Second Sex itu, karya Simone. Itu tuh menjadi kayak acuan feminisme di tahun 1970-an pada masa itu. Jadi kayak ada beberapa pihak yang kayak menganggap di gelombang kedua ini woman liberation tuh kayak cuma untuk orang-orang kayak kulit putih gitu tuh. Jadi kayak untuk orang-orang mayoritas doang, sedangkan kayak untuk orang yang kulit hitam itu tuh isunya nggak diangkat sama sekali gitu tuh. Jadi kayak cuma untuk beberapa pihak doang di gelombang 2 ini. Jadi kayak ada perbedaan antara ras, etnis, yang kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir memasuki gelombang ketiga, di mana Geisler di sini mengatakan kalau kayak gelombang ketiga ini gerakan feminismenya sudah mulai individu, karena yang disebabkan karena di gelombang kedua itu yang adanya perbedaan itu kayak feminisme tuh nggak bisa menaungi kemajemukan itu tuh. Jadi kayak feminisme ini berjalan bukan secara berkelompok lagi, tapi kayak individual gitu loh. Tetapi Borges menilai kayak gelombang ketiga ini malah sebaliknya gitu, karena adanya post-feminisme itu jadi kayak gerakannya tuh lebih kayak bisa menaungi kemajemukan, kayak menerima perbedaan. Nah, itulah sejarah munculnya feminisme yang dibagi menjadi 3 gelombang. Oke, selanjutnya di sini saya akan membicarakan mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori feminisme ini.
kelebihan dari teori ini dimana masyarakat tuh jadi lebih sadar lagi kalau perempuan tuh bukan cuma bisa di dapur, bisa jadi ibu rumah tangga, tapi sebenarnya perempuan juga bisa setara gitu sama laki-laki. Kayak mereka juga bisa bisa bekerja, bisa menerima pendidikan yang tinggi juga. Jadi nggak melulu tentang dapur, tentang beres-beres rumah kayak gitu. Tetapi ada kekurangan juga dari teori ini dimana kayak ada beberapa perempuan yang kayak terlalu membanggakan dirinya sampai sampai kayak ngebuat eh, laki-laki tuh memandang laki-laki tuh jadi kayak rendah gitu loh, kayak laki-laki nggak punya value sama sekali, melihat kayak laki-laki sama dunia tuh apa ya yang menyebabkan mereka tuh nggak bisa berkarya gitu tuh, jadi kayak feminismenya kayak lebih ke anarkis gitu loh. Selain itu juga saya akan melakukan diskusi bersama teman-teman saya. Ini kalau dari kalian sendiri apa sih feminisme itu? Soalnya kalau dari yang saya baca dari pendapat menurut Yubhar dan Mansur tuh itu tuh kayak feminisme tuh kayak suatu pergerakan akan kesadaran gitu loh, akan kaum perempuan nih adanya ketidakadilan gitu. Kalau dari kalian itu apa sih? Kalau menurut saya itu feminisme itu aliran gerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Setuju sama yang dikatakan oleh Jijah tadi. Feminisme itu gerakan sosial yang lebih mengedepankan mencari keadilan dari adanya diskriminasi yang biasanya itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, dari yang saya baca juga itu menurut Gufi bahwasanya feminisme itu adalah bentuk dari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, yang mana perempuan ini menyuarakan hak-hak dari kepentingan mereka itu. Kalau dari kalian sendiri gimana sih, kalau kayak kalian melihat gitu tuh kayak ada teman, ada orang gitu yang kayak kena ketidakadilan gitu loh, kayak misalnya dia nggak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu, kayak pokoknya hidup perempuan tuh udah finishnya ada di pernikahan itu gitu, gimana sih? Kalau dari saya tuh kayak prihatin gitu kan, kenapa kayak dilarang untuk udah cukup sampai sini aja gitu, kayak dibatasi untuk sekolah-sekolah ya, padahal kan kita kan sama gitu kan, sama laki-laki untuk memperjuangkan cita-cita, impiannya segala macem gitu. Kenapa harus kayak adanya apa sih ketimpangan gitu loh, yang membuat tuh kayak si perempuan ini udah gitu loh, jadi kayak yang si cowoknya ini yang harus lebih pintar atau lebih tinggi berpendidikan gitu. Kalau dari saya sendiri tuh kasihan ya sama kayak tadi, kayak prihatin. Karena kan sekarang itu kan udah ada yang namanya kesetaraan gender ya, dimana mau perempuan mau laki-laki itu hak dan kewajiban haknya itu udah bisa disamain gitu. Kayak misalnya untuk pendidikan gitu, perempuan juga kan bisa dapat pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi, bukan cuman membuat yang laki-laki aja yang pendidikannya tinggi, pendidikannya bisa bagus. Jadi tentang pendidikan itu nggak ada batasannya buat laki-laki ataupun perempuan. Nah, sama sih, pasti yang pertama prihatin karena kadang kalau misalkan kita ngeliat kehidupan kita gitu tuh, terus kita kadang suka nggak sadar gitu membandingkan hidup kita dengan yang di atas kita, padahal kita harusnya bisa tuh ngeliat yang di bawah kita ini yang tidak yang mungkin sekarang mereka nggak bisa kayak kita, nggak bisa ikut kuliah, kemudian nggak bisa mengejar cita-cita ya, karena itu tadi adanya ketidakadilan itu sendiri. Prihatin sih pasti.